setiap orang tuh S2 tuh ada niatnya beda-beda ya. Ada yang misalnya untuk ini, untuk itu, kayak gitu kan. Eh, niat ketika niat aku gede gitu, niat aku gede untuk belajar ya. Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo teman-teman, balik lagi di acara Casavella Talks bareng aku, Tiwi Casavella. Dan seperti biasa nih ya, kita selalu ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman aku yang luar biasa, yang siapa tahu bisa ngasih insight yang positif juga buat kamu. Nah, di kesempatan kali ini ada Kak Rani Fadila. Jadi beliau ini adalah teman aku di lapangan ya. Aku kan wartawan nih, jadi sering banget nih ketemu Kak Rani juga. Kebetulan kita di divisi pendidikan ya, job desk-nya. Jadi kadangkala tidak sengaja suka ketemu gitu. Dan aku juga kemarin suka kepo-kepo sama Kak Rani sibuk apa sih gitu kan. Terus Kak Rani cerita kalau lagi lanjut studi S2 di ITB, SBM ITB. Wow, keren banget ya. Jadi memang kemarin itu sibuk banget nih kayaknya Kak Rani ya. Tapi untungnya sekarang sudah lulus nih ya Kak ya. Udah ye. Luar biasa banget ya. Ya ampun, kebayang deh itu kan nggak mudah gitu ya buat lulus kuliah, apalagi di jurusan magister, apalagi ini di jurusannya sekolah bisnis manajemen ya Kak ya. Jadi pasti juga, apalagi background-nya wartawan. Nah, itu pasti banyak banget hal-hal lah yang dialamin gitu. Tapi Kak, aku pengen nanya dulu deh sama Kakak ya. Tentang aktivitas Kakak dulu deh. Mungkin ada yang belum kenal terus pengen kenalan. Karan itu siapa sih gitu. Oh iya ya, oke. Aku Rani Fadila, panggil aja Rani. Aku wartawan udah sekitar 11 tahun udah di beberapa media sih Wow, sebenarnya. lama banget Kak, lumayan ya. Tuh, ketahuan tuanya ya. Nggak Terus apa-apa lah. sekarang udah di pikiran rakyat gitu. Di PR-nya juga aku lama di daerah, sekitar 5 tahun ada ya. Terus baru ke Bandung sejak 2020 gitu, di Dinas Pendidikan. Itu deh. Iya, dari 2020 ya. Jadi aku juga kayak ketemu Karani baru 2 tahun ke belakang ya Kak ya. Mhm mhm. Karena sebelumnya Karani itu di Garut gitu Kak. Atau di mana sih? Ya, pertama di Bogor, terus dipindahin Heeh. ke Tasik, terus dipindahin ke Garut, gitu. Mhm. Keliling-keliling Jawa Barat. Wah, luar biasa ya, mantap banget. Nah, Kak, kan setelah sekian lama jadi wartawan, terus kenapa tiba-tiba akhirnya lanjut studi S2 gitu? Apalagi di bidang yang mungkin jauh nggak sih gitu kan, lumayan ya Ya, sama kayak bukan profesi. jurnalistik Heeh. lagi. Iya, jadi Mhm. aku kan waktu itu pas di 10 tahun jadi wartawan, aku tuh kayak ada keinginan pengen menguasai ilmu lain gitu selain jurnalistik, karena di jurnalistik tuh udah 10 tahun lah gitu istilahnya, walaupun juga belum banyak yang aku tahu, tapi sudah cukup lah gitu di 10 tahun itu tentang ilmu jurnalistiknya. Nah, aku makanya pengen belajar ilmu yang lain karena pengen punya kebisaan lain atau keahlian lain gitu selain jurnalistik itu apa. Nah, kenapa pilihnya di bisnis? Karena di 2000 aku inget banget ya perjalanan sampai dapat beasiswa tuh di 2018, aku tuh punya keinginan untuk belajar marketing gitu. Mhm. Karena waktu di daerah kan juga sering dimintain tolong handle iklan ya. Nah, dari situ aku tuh muncul keinginan untuk belajar gimana sih jualan produk gitu. Kenapa sih produk ini tuh nggak laku dan gimana biar itu laku. Nah, itu tuh ada terus di pikiran aku pertanyaan-pertanyaan itu gitu dan aku pengen dapetin jawabannya. Nah, itu di 2018 tuh ya, aku udah punya pertanyaan-pertanyaan itu. Terus di 2019 akhir, aku pindah ke Bandung ya, dan masuk ke Dinas Pendidikan lah itu di 2019 akhir atau di 2020 awal. Nah, di Dinas Pendidikan, terus sering liputan ke ITB dong ya, karena di Dinas Pendidikan. Mhm. Ketika itu tuh malah jadi punya keinginan juga untuk kuliah di ITB gitu, jadi karena sering liputan ke sana, ngelihat situasinya gitu, jadi punya hasrat kuat gitu untuk kuliah di ITB dan aku tuh setiap kuliah liputan ke ITB jadi
bilang dalam hati aku pengen kuliah di sini. Setiap aku liputan ke ITB, aku bilang gitu dalam hati. Terus tiba-tiba ada beasiswa aja dan ikutan seleksi dan dapat. Nah, dari situlah, dan ketika udah masuk di kuliahnya, aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak aku gitu, yang sebelumnya aku pertanyaan-pertanyakan, kenapa produk ini nggak laku, gimana biar laku, gimana sih cara jualan gitu, ya gitu sih. Makanya kenapa nggak ambil jurnalistik lagi di nggak ambil jurnalistik lagi di S2 ini gitu. Gitu, Teo. Abis sering ke ITB nih liputan ya Kak ya. Nah terus akhirnya pengen kuliah di ITB. Nah setelah itu gimana Kak gitu? Nah setelah itu ya di 2020 itu bener-bener kayak datang SBM buka beasiswa kan gitu. Nah aku tuh jadi keingetan lagi pertanyaan-pertanyaan aku tentang marketing lah ya gitu istilahnya. Oh aku bener-bener kebetulan banget gitu, akhirnya aku daftarlah si beasiswa itu. Ya udah ikutan seleksinya, dari kirim video, terus juga seleksi wawancara, terus ada study case yang harus kita jawab, kita tulis esainya kayak gitu. Udah wawancara, tahap akhir wawancara, ada FGD-nya juga, dan hasilnya udah keluar gitu. Dapat akhirnya beasiswanya. Kayak gitu. Wah keren banget. Soalnya cuma satu orang kan Kak? Cuman satu orang. Satu orang nih, tiap 2 tahun satu orang. Wah, tiap 2 tahun loh guys. Jadi kalau misalnya kita mau daftar ya, ini beasiswa khusus jurnalis ini nggak bisa tahun ini dibuka terus nunggu tahun depan nggak bisa, tapi harus nunggu 2 tahun lagi ya Kak ya? Karena kan nunggu yang dapat beasiswanya lulus dulu. Ya, Wah, nunggu aku lulus dulu, baru ada lagi kayak gitu. wah mantap banget nih Kak. Nah terus setelah Kakak dari ya masuk gitu, ada shock nggak sih sama materi perkuliahan seperti apa yang dibayangkan atau ternyata, wow ternyata penuh kejutan gitu? Shock iya, karena kayak tadi yang kamu bilang itu dunia yang berbeda banget sama 10 tahun aku terakhir di jurnalistik gitu ya, dunia bisnis kayak gitu. Dan aku tuh kan pernah juga di Bisnis Indonesia kan, liputan bisnis tuh udah pernah gitu, tetapi pas ketika di SBM tuh, oh ternyata yang kita pelajari itu lebih, kalau aku ya kelasnya, lebih ke bagaimana sih mengoperasionalkan perusahaan gitu. Jadi lebih ke praktek operasional menjalankan perusahaan. Nah, sementara kalau saat kita liputan itu kan lebih ke untuk kepentingan masyarakat umum gitu loh. Itu yang membedakannya. Jadi misalnya nih ya, kalau kita wartawan meliput tentang saham, itu kan nggak pakai grafis ya. Kita nggak ngeliput grafisnya, kita nggak hitung-hitungan, nggak pakai kalkulator ngitung-ngitung. Nah, kalau ketika kita belajar di SBM, kita belajar saham tuh nggak hanya memperkenalkan aja, tetapi benar-benar diajarin detailnya pakai grafis, terus ada ngitung-ngitungnya. Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Awalnya pasti kaget ya karena nggak terbiasa, terus nggak terbiasa ngitung juga kan karena udah lama nggak berhitung pakai rumus yang benar-benar pakai rumus gitu ya, agak-agak shock di awal, tapi ketika udah dijalanin jadi oh tahu manfaatnya ini gitu sih. Tapi Kakak sempet kayak ngalamin hambatan gitu nggak sih? Kayak tiba-tiba banyak tugas. Karena aku dengar-dengar nih, katanya kuliah di ITB tuh berat gitu, Kak. Banyak tugasnya, banyak PR-nya, harus Kelihatannya sama kangen. konsen gitu ya, jiwa dan raga. Apakah memang di lapangan faktanya ya pas Kakak kuliah sesibuk itu gitu, jadi hektik banget? Mhm. Enggak? Jadi kuliah di SBM tuh padat banget. Jadi tugasnya itu setiap minggu tuh pasti ada satu. Itu minimal ya satu. Bisa juga seminggu itu tuh ada tugas 2, ada tugas sampai 3 tuh ada. Terus kalau di minggu itu juga UAS atau UTS atau kuis, itu tetap ada tugas gitu di minggu itu tuh. Jadi eh, nggak ada malam tanpa ngerjain tugas atau belajar gitu. Dan juga diselingi, bahkan pas di jam kerja pun aku tuh kayak, misalnya nih ya, kita lagi nunggu narsum ngerespon gitu ya buat kita wawancara. Nah, di
jam nunggu itu aku ngerjain tugas, jadi aku selip-selipin gitu. Misalnya nunggu ada setengah jam lah si narsum itu baru respon. Nah itu aku biasanya baca study case-nya dulu kan, kita tuh belajar juga study case gitu ya. Aku baca study case-nya dulu setengah jam, ya udah habis itu kerja lagi. Nanti kalau kerjanya udah beres, lagi ada jam yang kosong beberapa menit atau sejam, aku selingin belajar lagi gitu. Nah nanti di malam biasanya baru kerjain tugas yang agak panjang tuh, misalnya dari jam 7 sampai jam 11 sampai jam 12 malam. Itu biasanya bareng-bareng sama kelompok gitu, karena tugasnya kebanyakan tugas kelompok gitu. Tapi ada mata kuliah yang berat banget nggak sih buat kakak? Atau cuman karena banyak tugas aja? Sebenarnya kalau berat itu, aku nggak menganggap itu berat ya. Aku menganggap itu hanya karena aku tidak terbiasa aja gitu. Dengan hal yang baru aku pelajarin gitu. Misalnya kalau aku S2-nya jurnalistik lagi tuh udah pasti akan lebih ringan kan buat aku. Tapi karena ini hal yang baru aja gitu, itu jadi butuh banyak penyesuaian kayak gitu. Nah, kayak misalnya ternyata yang nggak aku sangka tuh banyak pelajaran berhitung ya. Sementara Waduh, serius Kak? Aduh, udah sulit banget tuh. enggak, ini enggak usah takut. Jadi tuh ternyata banyak pelajaran berhitung, cuman karena kita nggak terbiasa aja gitu selama aku 10 tahun ini kan di jurnalistik nggak berhitung. Nah, tapi aku nggak menganggap itu beban, nggak ya. Karena aku pikir hal-hal yang baru itu tuh membawa ilmu gitu buat akunya. Misalnya nih ya, ketika aku pertama kali mulai belajar berhitung lagi tuh kayak pusing ya, maksudnya kenapa gue harus berhitung lagi ya di fase hidup gue sekarang tuh, tujuannya tuh apa, manfaatnya apa untuk aku. Tapi aku menemukan titik di mana aku menemukan manfaatnya gitu, punya pola pikir eksak tuh ada manfaatnya. Jadi kalau orang-orang eksak tuh berpikirnya tuh kan pengennya tuh yang tepat ya, yang pasti gitu. Jadi itu sangat berguna untuk mengambil keputusan gitu. Nah, kan aku tuh dapat pelajaran decision making, yang mengambil keputusan. Nah, punya pemikiran eksak tuh ternyata sangat berguna di decision making-nya, sehingga decision making-nya tuh bisa sangat tepat kayak gitu. Itu sih. Jadi nggak menganggap berat. Tapi dari proses pertama kali belajar sampai pada akhirnya lulus, lancar-lancar aja ya Kak ya? Oh enggak dong. Ya enggak lah, Fredo. Kenapa Kak? Enggak gini. Ketika aku bilang ini enggak berat, karena aku berusaha gitu. Berusaha untuk bisa gitu. Nah, proses untuk bisanya itu ya pasti ada effort yang tinggi gitu loh. Dari aku nggak terbiasa berhitung, sampai aku biasa berhitung, itu ya proses yang butuh effort banget ya buat aku gitu loh. Bener-bener kayak kuliah aku tuh effortnya yang aku keluarin besar banget, aku bisa bilang gitu. Sampai akhirnya bisa dan terbiasa sama pelajaran-pelajarannya. Dan aku kan angkatan COVID ya. Angkatan COVID tuh bener-bener tantangannya wah luar biasa banget. Itu buat aku tuh tantangannya tuh bukan cuma misalnya kayak teknis tiba-tiba UAS mati lampu gitu ya di rumah. Bukan cuma itu doang, tapi kayak ketika pas COVID, pekerjaan kamu tidak baik, itu kan sebenarnya ngabisin energi ya. Sementara kuliah tuh aku butuh banyak banget energi. Nah, ngimbangin energi-energi itu tuh yang berat buat aku. Jadi ya butuh effort besar, dan kalau mau kuliah sambil kerja apalagi di SBM itu tuh ya harus memang ada niat untuk mengeluarkan effort yang besar. Gitu. Wah, iya sih kayaknya. Jadi memang harus niat. Tapi selain itu, kalau menurut kakak nih ada yang pengen lanjut magister di SBM gitu. Apa aja sih yang harus disiapin selain tadi ya waktu, mungkin tenaga juga, kesungguhan,
Atau ada hal-hal lain nih? Niat yang gede ya. Jadi yang aku lihat setiap orang tuh S2 tuh ada niatnya beda-beda ya. Ada yang misalnya untuk ini, untuk itu, kayak gitu kan. Eh, ketika niat aku gede gitu, niat aku gede untuk belajar ya, untuk belajar hal lain, punya keahlian lain. Nah, itu tuh niat yang besar itu tuh sangat menolong ketika menghadapi kesulitan gitu. Jadi, gue mau kok untuk sampai bisa gitu, sampai bisa memahami si pelajaran ini. Itu karena awalnya niat niat belajarnya yang gede kayak gitu. Kalau aku lihat kalau misalnya niatnya cuman apa ya, ya pokoknya ada niat-niat lain lah gitu lah ya, itu mungkin akan jadi males ya, misalnya kayak, tugasnya banyak kayak gitu, ini gini gini. Nah, itu akan jadi seperti itu gitu, kalau niatnya tuh nggak besar banget, kayak gitu sih. Mhm. Nah, Kak, kalau untuk di SBM yang Kakak pelajarin ya, apakah ke depannya ini bakal jadi entrepreneur gitu, pengusaha, atau sebetulnya SBM itu proyeksinya nanti kemana? Kamu nanya SBM-nya ya, bukan tujuan akunya? Boleh deh dua-duanya. Dua-duanya Kalau ya? tujuan SBM Oh, enggak. gimana? Kalau di SBM tuh ternyata tuh nggak hanya ada misalnya kelas untuk mencetak entrepreneur gitu, nggak hanya itu gitu. Jadi kalau di kelas aku sendiri itu kan di Blemba ya, di eksekutif itu untuk pekerja, malahan pekerja yang kerjaannya tuh udah 3 tahun ke atas, itu ada program itu sendiri. Ada juga yang di 3 tahun ke bawah pengalaman kerjanya. Nah, itu akan beda tuh pelajarannya. Nah, tapi ada juga yang memang kelas mencetak wirausaha gitu, entrepreneur-nya itu ada. Nah, sistem atau yang dipelajarinya juga pastinya beda. Misalnya kalau di entrepreneur tuh misalnya kita udah harus punya apa ya, kayak calon bisnis atau bisnis kecil, terus kita kita belajar mengembangkan gitu sama si dosennya kayak gitu. Kalau di aku ya kelas pekerja belajarnya mengoperasionalkan perusahaan, nantinya ada jurusan-jurusannya, kayak aku ngambil marketing, ya belajarnya tentang marketing, tapi kita juga sebelumnya belajar finance, belajar manajemen, kayak gitu. Jadi nggak semuanya harus jadi entrepreneur juga enggak gitu. Hmm. Kalau Kakak dari tujuan awalnya tadi pengen belajar marketing ya? Mm-mm. Iya, Akhirnya tercapai juga nggak? Apa maksudnya tujuan dengan ilmu yang didapat gitu? iya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang aku simpan di otak itu sejak 2018 tuh benar-benar terjawab sepanjang perjalanan perkuliahan aku gitu ya. Kenapa sih produk ini tuh nggak laku? Bahkan aku jadiin tesis aku gitu kan ya. Oh, ternyata tuh nggak laku karena ini. Jadi terjawab gitu. Gimana ya biar laku? Oh, biar laku tuh berarti harus kayak gini gitu. Terjawab semuanya gitu pertanyaan-pertanyaan aku. Hmm. Mhm. Nah, itu ngerjain tesis berapa lama, Kak? Aku tuh ngerjain tesis karena aku tuh kan beasiswanya tuh 3 semester panjang, 1 semester pendek ya. Gak boleh lebih. Kalau lebih kamu harus bayar sendiri. Jadi, Sendirinya tuh lebihnya atau dari awal gitu? jadi di semester selanjutnya gitu, kalau tesis kamu belum selesai kayak gitu, kamu harus bayar si 1 semesternya lagi itu untuk perpanjangan tesis kayak gitu. Nah, karena aku merasa nggak mau dan nggak mampu juga ya untuk bayar lagi. Jadi aku tuh udah nyicil tesis aku di awal semester 4 di semester terakhir ya. Semester terakhir kuliah, itu aku udah mulai riset-riset tuh, diskusi sama orang-orang, tanya pendapat mereka nih kayak gimana pendapat mereka tentang si tesis aku ini, tentang produk yang aku ambil ini, kayak gitu. Terus juga udah mulai apa ya, mengaplikasikan si masalah yang aku angkat ini kayak gitu. Udah mulai sedikit-sedikit wawancara orang. Pokoknya aku cicil dari mulai masuk banget di semester 4 itu. Jadi aku bisa selesai tepat waktu gitu. Nah, di SBM ini kan kita tuh sebenarnya nggak ada 1 semester khusus buat tesis tuh nggak ada gitu. Jadi di semester akhir ini tuh emang kita tuh diminta untuk
nyicil, udah mulai ngerjain tesis sambil kuliah juga tetap. Jadi kuliahnya tetap, tugasnya tetap, kuisnya tetap, apa segala macam tetap, sambil ditambah ngerjain tesis, coba. Aduh, Kak, berarti Kakak ini nggak punya banyak waktu dong ya? Kan sambil masih jadi kerja juga kan? Iya, enggak, bener-bener waktunya tuh nggak ada yang kosong ya, paling hari Minggu ya bener ya istirahat lah gitu kalau hari Minggu. Tapi selain hari Minggu, bener-bener aku manfaatin waktunya antara kerja sama ngerjain tugas aja. Dan di semester terakhir tuh ngerjain tesis. Bahkan kalau udah di semester terakhir tuh aku kadang juga hari Minggu aku pakai buat ngerjain tesis. Karena niat aku gede teh, niat aku nggak mau dan nggak bisa bayar di semester terakhir. Wah, untuk semester lanjutannya gitu ya, kalau aku harus ngambil Tapi satu kalau semester lagi. SBM itu Kak kalau masuk, terus semesterannya berapa sih buat di magister? Kalau harus bayar ya, kalau di kelas aku itu semester panjangnya 30 juta satu semester ya. Kalau semester pendeknya 15 juta gitu. Tapi kalau kamu cuma ngambil tesis doang itu 7,5 juta. Gitu. Hmm. Jadi memang tergantung kelas apa yang kita ambil ya Kak ya. Nah sekarang setelah lulus, gimana planning ke depannya nih? Planning ke depan ya sebenarnya aku punya beberapa option ya. Eh, ya aku akan menjajaki coba-coba satu persatu apa yang paling cocok di hati juga, kayak gitu sih. Gitu, harus dicoba satu persatu dulu. Gitu. Mhm. Jadi masih ini ya kayak memastikan apa yang kira-kira paling pas gitu ya. Mungkin jadi dosen, bisa jadi peneliti dan lain sebagainya. Tapi ini jadi kalau ditanya kesan pesan selama kuliah magister di ITB, Kakak jawabnya gimana? Pesan-kesannya ya aku setelah keluar dari SBM tuh aku merasa kenyang ilmu ya. Kan tergantung kita tuh melihat ya dari mana sih banyak tugas ini misalnya ya. Kita melihatnya tuh dari sisi mananya gitu. Kalau kita ngelihatnya dengan banyak tugas kita dapat banyak ilmu, ya pada akhirnya setelah lulus kita akan merasa kenyang ilmu kayak gitu. Dan aku nggak mau melihat itu dari sisi yang lain, misalnya banyak tugas itu apa gitu, karena aku nggak mau cuman dapat capeknya doang gitu. Mendingan kan kita dapat ilmunya kayak gitu. Dan ya iya maksud aku kalau punya niat yang gede untuk belajar lagi atau niat apa juga yang bermanfaat untuk kamu ya ya belajar lagi aja gitu Kak S2 kalau ada kesempatannya. Menurut aku sih gitu. Mhm. Oh ya, aku tuh sama keingetan juga Kak, soal untuk S2 di SBM ITB. Untuk bahasa Inggris, TOEFL, yang lain-lain kayak gitu itu jadi pertimbangan juga nggak? Atau seberapa penting sih gitu? Seberapa penting syarat untuk TOEFL-nya kan ada. Jadi ketika mau mulai masuk itu kan syarat harus nyerahin sertifikat TOEFL itu 475 minimal gitu. Terus kalau saat belajarnya itu hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris. Mulai dari bahan, buku, bahan materi semuanya pakai bahasa Inggris ya. Kamu kebayang nggak ini di awal-awal nih ya? Udah sama ekonomi bisnis ya, ada Berat kan? istilah-istilah bisnis ya, istilah bisnisnya pakai bahasa Inggris coba. Itu gimana nggak yang kayaknya pakai bahasa Indonesia aja, gue harus butuh beberapa kali untuk membaca si materi ini gitu ya, apalagi pakai bahasa Inggris. Jadi aku tuh strateginya nih ya, pas kuliah kita serap aja dulu, serap misalnya mungkin yang akan terserap itu 40% ya di otak kita gitu kan. Sisanya 60%-nya nih kita belum mudeng-mudeng banget gitu. Apalagi pakai bahasa Inggris kan, si dosennya menjelaskannya pakai bahasa Inggris, materinya pakai bahasa Inggris. Nah, aku ketika untuk menambah si 60% yang aku masih blur ini, aku pasti akan baca bukunya lagi gitu. Yang mana berbahasa Inggris juga. Terus ketika itu pun baca bukunya aku pasti berulang-ulang gitu karena ini tuh istilah apa ya dan ini tuh proses apa ya, aku masih agak nggak ngerti kayak gitu kan.
ketika udah baca buku tuh mungkin udah di 70% ya si pengertian tentang si materi ini. Nah, untuk menambah si 30%-nya lagi itu pasti aku cari di Google, internet lagi gitu. Sampai benar-benar aku 100% untuk paham si materi ini. Nah, misal untuk yang hitung-hitungan, caranya adalah udah pasti tuh kalau di kelas kan yang terserap mungkin hitung-hitungan 50% lah ya. Nah, terus untuk memenuhi yang 50%-nya lagi tuh biasanya tuh di kelas tuh ada yang jago, yang udah jago ngitung gitu loh, anak-anak eksak gitu ya. Dan mereka tuh teman-teman aku tuh berbaik hati gitu. Jadi kalau udah habis kuliah tuh kita share ikutan Zoom meeting lagi gitu untuk si yang jago matematika ini tuh menjelaskan kepada kita lebih detail apa yang tadi kita pelajarin sama dosen gitu. Jadi ya gitu, jadi jangan takut misalnya kamu nggak jago matematika gitu kan, jangan takut, pasti ada bantuan-bantuan kayak temen yang jago matematika bisa kita andelin kayak gitu ngajarin kita kayak gitu, Tiu. Jadi semuanya akan bisa terlewati walaupun setiap UAS matematika tuh aku kayak aduh kayaknya gue UASnya jelek deh. Kak, serius ada mata kuliah matematika? Enggak jadi yang tentang hitung-hitungannya gitu loh, kayak pakai rumus. Terus ada pakai yang kalkulator finansial gitu, tau nggak kamu kalkulator finansial? Aduh, enggak, ya susah sih ngebayanginnya, tapi ya lumayan. Asli, aku pakai kalkulator itu kayak, ini apa ya, benda apa nggak ini? Aduh, Ya ya udah, tapi lumayan. dicoba aja, jangan takut-takut. Jangan takut gitu loh, kalau misalnya takut, kita nggak akan mau coba. Ya nggak? Kalau takut kita nggak, aku berpikir gini sih, kalau kita tuh takut, kita akan nggak mau coba. Kalau kita nggak mau coba, hasilnya cuma satu, gagal. Ya kan? Kalau Nah, kita coba, hasilnya mungkin ada dua, gagal dan berhasil gitu. Tapi kan masih ada kesempatan berhasilnya. Itu sih. waduh, mantep banget ya Kak ya. Jadi at least ya udah coba aja dulu gitu. Tapi Kakak tuh kan dari awal tuh bahasa Inggrisnya udah cukup fun gitu, maksudnya udah cukup lancar atau di ITB baru karena pengantarnya bahasa Inggris juga jadi mulai banyak improve gitu, atau udah ada basic? Kalau bahasa Inggris kan ya dari kita sekolah ya kita kan belajar bahasa Inggris sih sebenarnya. Terus aku juga waktu sekolah memang intensif les bahasa Inggris sih gitu kan. Terus sekarang kita tuh belajar bahasa Inggris tuh kan udah mudah banget ya, udah bisa gratisan di YouTube gitu. Jadi ketika punya kebiasaan nonton YouTube yang berbahasa Inggris gitu, itu membantu banget gitu buat aku ya untuk masuk SBM gitu. Misalnya untuk interviewnya kan pakai bahasa Inggris pas waktu tes itu. Bikin videonya pakai bahasa Inggris. Ya dengan punya kebiasaan nonton YouTube pakai bahasa Inggris tuh membantu gitu, udah terbiasa. Ya paling enggak mengerti atau ngomong sedikit-sedikit kayak gitu. Dan ketika masuk kuliahnya membaca buku dengan bahasa Inggris juga kan jadi akhirnya terbiasa loh. Beneran tadinya tuh kayak baca buku bahasa Inggris dan apalagi tentang bisnis tuh harus diulang-ulang satu halaman tuh diulang ini maksudnya apaan. Tapi semakin kesini tuh ya semakin cepet aja gitu ngertinya, mungkin karena semakin udah terbiasa untuk baca teks bisnis pakai bahasa Inggris kayak gitu. Tapi aku mau cerita deh, kalau yang menurut aku menarik tuh tentang di SBM tuh ada kayak study case-nya gitu loh, Teo. Jadi kita bisa belajar implementasinya di lapangan langsung. Study case tentang perusahaan yang gagal dan juga perusahaan yang berhasil tuh menurut aku tuh enak banget gitu belajar itu tuh, kita jadi tahu aplikasinya tuh kayak gimana. Ternyata misalnya kayak perusahaan yang berhasil ya, dia itu kayak mengutamakan karyawan. Jadi karyawan itu nomor satu, konsumen malah nomor dua, kata dia gitu ya. Karena menurut dia ketika memperlakukan karyawan dengan baik, si karyawan akan memperlakukan si konsumennya juga dengan baik gitu. Dan itu beneran ada perusahaan yang kayak gitu, sebuah airlines gitu, dan itu berhasil diterapkan. Oh kayak gitu, jadi punya ilmu-ilmu baru kayak gitu lah yang menyenangkan sih buat aku.
terus banyak diskusi tentang si study case-nya itu tuh kita bisa dengerin sudut pandang orang lain, teman-teman kita, sudut pandang dosennya, dan beropini, berpendapat, saling berpendapat. Itu benar-benar menyenangkan karena teman-teman kita di kelas tuh dari berbagai background loh. Ada yang kerja di startup, ada yang di BUMN, ada yang di perusahaan swasta. Nah, itu tuh mendengarkan opini-opini dari mereka tuh dan gimana penerapannya di perusahaan-perusahaan mereka masing-masing tuh menyenangkan sih buat aku. Tuh. Mantap banget nih Kak pengalamannya ya. Ayo dong, kamu kan juga mau. Semoga ya, semoga nih karena aku juga memang senang belajar sih ya. Dan ya semoga aja tapi ya nanti mudah-mudahan lah kayak bisa untuk melanjutkan untuk terus ya belajar dan belajar. Siap deh. Kakak ada yang mau disampaikan lagi nggak? Apa Mungkin ya? buat pendengar. Ya, pokoknya perjalanannya tuh enggak juga dibilang mudah, enggak ya. Tapi ketika semuanya udah dilaluin dan udah di tahap akhir, saya tuh mendapatkan banyak banget ilmu, banyak banget manfaat, dan bukan hanya pelajaran ilmu-ilmu akademis aja ya yang saya dapetin gitu, tapi ilmu-ilmu kehidupan gitu kan, kayak ilmu membuat keputusan itu tuh kayak menampar saya gitu, kayak karena di awalnya saya tuh bertanya-tanya kenapa nih saya harus belajar eksak lagi gitu kan, tapi tiba-tiba si eksak itu tuh bener-bener menampar saya bahwa kamu kan juga buat ambil keputusan yang suka kadang selebor ya, suka terlalu terburu-buru kayak gitu kan. Makanya dengan belajar decision making dan dengan pakai rumus, pakai eksak, tuh mengingatkan saya bahwa bikin keputusan apalagi yang penting, yang besar tuh jangan terburu-buru gitu, bener-bener harus tepat, harus pas, kayak gitu. Karena di decision making tuh bahkan nih, misalnya dicontohin ya, kita tuh beli mobil, kita tuh nggak hanya misalnya, oh mesinnya bagus, irit bahan bakar, atau apa kecil apa gimana gitu ya, atau bodinya bagus gitu. Tapi dengan pemikiran eksak, kita tuh harus tepat. Misalnya mesin bagus tuh nilainya berapa? 8, 9, 9 misalnya. Terus kalau irit bahan bakar tuh berapa? 8. Nah, itu nanti tuh dijumlah tuh nanti kita bisa tahu mobil mana yang paling tepat buat kita, sampai segitunya gitu. Jadi mengambil keputusan tuh emang saya tuh diingatkan untuk, hey, ngambil keputusan tuh yang tepat loh, kayak gitu. Jangan selebor, jangan terburu-buru, kayak gitu. Karena aku sendiri kan, kalau kita wartawan tuh selalu punya deadline ya, apalagi kalau wartawan harian yang punya deadline tuh, jadi aku terbiasa terburu-buru gitu loh. Dan itu berlanjut di kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi gitu, si sifat terburu-buru itu. Nah, dengan belajar di SBM tuh bener-bener melengkapi kekurangan-kekurangan aku lah, kayak oh ternyata tuh diingatkan lagi ambil keputusan tuh jangan terburu-buru. Dan selain tentang ambil keputusan tuh aku belajar ini tuh hal-hal kehidupan yang sederhana gitu ya. Jadi ada pelajaran kayak kita tuh disuruh diskusi gitu ya, misalnya untuk diskusi, kita punya pendapat misalnya berbeda sama orang nih ya, kita di selatan, dia di utara. Nah, aku tuh baru ngeh ternyata kita tuh bisa berjalan bersama ke tengah gitu untuk menemukan titik temu gitu. Itu pelajaran negosiasi. Karena sebelum aku di SBM, aku tuh punya pemikiran bahwa ketika kita berbeda pendapat tuh kita menang atau mengalah aja gitu. Kalau lagi capek ya mengalah aja. Tetapi kita tuh ternyata bisa kedua belah pihak itu secara sadar menurunkan egonya dan berjalan bareng-bareng di tengah gitu. Itu tuh bener-bener ilmu-ilmu kehidupan yang mengubah mindset aku kayak gitu sih. Wah, mantap ya Kak ya. Jadi ilmunya itu bukan cuma ilmu ya dari pelajaran untuk bekerja, untuk berusaha dan lain sebagainya, tapi juga value-value seputar kehidupan ya yang lebih dalam gitu. Keren banget
makasih banyak lo udah sharing ya. Oke. Semoga juga ini bisa ngasih motivasi juga nih buat teman-teman ya, yang nonton Kasavela Talks biar semangat terus kuliahnya gitu. Karena Karani juga awalnya nggak expect ya kayak buat studi lagi terus di SBM di ITB juga gitu. Mhm, Tapi bisa mhm. dilalui dan bisa sampai lulus gitu. Jadi kalau udah nih Yeay! udah wisuda belum sih Kak? Sudahnya nanti Oktober. Iya, yang penting udah lulus lah ya, udah lega ya. Betul. Iya, jadi kalau udah niat, terus mau usaha juga, nothing impossible deh, bisa aja dilalui. Hmm, Sukses. betul, betul. Betul pisan itu. Mm-mm. Makasih kakak, sehat, Sama-sama. sukses. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang yang lain juga. Dan buat kamu, makasih yang udah nonton. Jangan lupa pastinya like, subscribe, dan share. Dan pantengin terus Kasavela Talks, karena nanti kita bakal ngobrol lagi di cerita-cerita yang seru yang lain. So, Tiwi pamit, Karani juga pamit. Dan see you. Dah.